Silakan Bu Septri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berperan aktif ya insya Allah dalam sesi webinar kali ini. Nah Bapak Ibu, for your information, webinar kita kali ini yang bertajuk Maximizing Digital Learning Tools in ELT diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia secara gratis. Nah, namun jika ada Bapak Ibu yang menginginkan e-certificate, nanti Bapak Ibu bisa mengisi Google Forms yang sebentar lagi akan saya share di chat box. Bapak Ibu, nama saya adalah Septriani dan saya adalah host pada hari ini. Saya juga anggota dari Kelas Kreatif Indonesia. Mungkin saat ini sebagian besar dari kita masih work from home, masih melakukan pembelajaran jarak jauh, dan mungkin sebagian dari kita sudah melakukan blended learning melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Namun apapun bentuk pembelajaran yang kita berikan saat ini, tentunya kita membutuhkan teknik-teknik tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan untuk menunjang pembelajaran kita agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Nah, hari ini pada webinar kita kali ini kita sudah kedatangan dua orang sosok pendidik yang sangat luar biasa sekali yang akan share kepada kita semua digital tools yang sudah beliau gunakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas yang beliau ampu. Namun sebelum kita berkenalan, sebelum saya menyampaikan siapa sih dua sosok yang luar biasa ini, yang saya yakin sebenarnya Bapak Ibu semua sudah kenal, kita akan terlebih dahulu menyambut seorang bapak-bapak dulu nih, Pak Belvin Siahaan, yang pada siang hari. Halo Pak Belvin, apa kabar? Halo Bu Septri, kabar baik. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah baik Pak Belvin. Nah, siang hari ini Pak Belvin akan menyampaikan introduction ya terkait dengan Kelas Kreatif Indonesia. Sekitar mungkin waktunya 5-7 menit. Cukup ya Pak Belvin? Cukup ya. Oke, thank you. Baik. Ya, terima kasih Bu Septri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu kembali di webinar yang digagas oleh Kelas Kreatif. Nah, nama saya Pak Belvin. Izinkan saya hari ini untuk berbagi mengenai apa sih kelas kreatif itu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan kegiatan yang digagas oleh Kelas Kreatif, atau mungkin juga sudah ada yang cukup sering dan sudah cukup sering mendengar apa sih kelas kreatif itu. Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya juga untuk memperkenalkan mengenai kelas kreatif itu apa sih dan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dengan kelas kreatif. Oke. Ya, jadi saya ucapkan kembali selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Selamat datang di Kelas Kreatif, komunitas Kelas Kreatif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa tagline dari Kelas Kreatif, yaitu Connect, Learn, Share, Collaborate, Inspire, Empower. Jadi ini adalah beberapa hal yang mungkin yang highlight dari kegiatan-kegiatan komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Yang pertama mungkin kalau Bapak Ibu sudah bergabung, ya mungkin bisa connect dulu habis itu belajar, berbagi, dan kalau bisa mungkin seperti Bu Sapitri atau Bu Wima hari ini sudah bisa menginspirasi atau sudah bisa empower guru-guru yang lain juga. Oke. Ini adalah profil dari Kelas Kreatif. Jadi komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community. Kenapa disebut sebagai personal learning community? Karena memang kita bergabung di sebuah komunitas yang kita sendiri datang secara sukarela. Dan anggota-anggotanya adalah para guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan pemerhati pendidikan di sini adalah orang-orang yang memang mungkin profesinya beda, tetapi punya perhatian khusus terhadap pendidikan, terutama kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, Kelas Kreatif ini sebenarnya digagas tahun 2008. Foundernya adalah Pak Dadan. Nama pertama dari Kelas Kreatif ini adalah Education Development Project. Kemudian berkembang di tahun 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan di tahun 2020 namanya makin beken nih, jadi menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia, meskipun memang tidak bisa menghilangkan nama kelas kreatifnya. Oke,
Berikut ini adalah visi dari komunitas ini, yaitu untuk menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal dan tetap juga masih dalam koridor profesional ya. Jadi meskipun kelihatannya sepertinya informal, tapi di sini kita berusaha untuk tetap menjadi orang-orang yang profesional dengan basisnya itu selalu di kolaborasi. Jadi di mana para pendidik di komunitas ini diharapkan untuk bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Dan harapannya adalah menjadi lifelong learner. Kenapa disebut dengan lifelong learner? Karena pendidikan itu kan dinamis. Jadi kita melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian melakukan riset terhadap semua, termasuk teori, strategi, dan metode pembelajaran kreatif, dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi para siswa. Oke, nah ini adalah tim manajemen dari kelas kreatif. Pak Dadan adalah founder dari kelas kreatif, kemudian co-foundernya adalah Bu Tina atau Bu Tintin, dan didukung oleh beberapa teman-teman yang terlibat di manajemennya. Nah, untuk eventnya sendiri akan ada banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh kelas kreatif. Salah satunya mungkin yang akan kita lakukan hari ini, ada beberapa webinar berbahasa Inggris, kemudian penggunaan educational digital tools, termasuk hari ini ya, educational digital tools. Kemudian ada English Club untuk pengajar bahasa Inggris, public speaking, menulis buku, dan lain-lain. Dan hampir semuanya adalah bebas biaya alias gratis. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan sertifikat dan sebagainya, mungkin akan dibebankan biaya. Jadi di sini komunitas ini memfasilitasi pengembangan profesional anggotanya, di mana semua anggota itu boleh menjadi narasumber, boleh menjadi penulis artikel, atau berkontribusi secara bebas di komunitas. Jadi Bapak Ibu yang punya keahlian atau ekspertis di bidang tertentu, boleh nih berbagi dengan kami untuk bisa berkolaborasi, boleh juga misalnya menjadi pembicara di webinar dan sebagainya, dan kami sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya sangat banyak, salah satunya adalah kegiatan menulis. Sampai sejauh ini sudah ada sekitar 12 buku yang sudah diterbitkan oleh kelas kreatif. Sudah ada 12 buku, dan rata-rata buku ini juga dibagikan kepada komunitas-komunitas guru di Indonesia dalam bentuk file PDF. Dan salah satunya mungkin yang beberapa di antaranya adalah yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Ini adalah buku-buku yang sudah ditulis oleh para anggota yang terdapat di komunitas pendidik kelas kreatif. Kemudian ada juga beberapa kegiatan-kegiatan public speaking yang dimana kami juga mengundang orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, misalnya seperti MC dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah pakar-pakar di bidang public speaking, dan Bapak Ibu yang tertarik untuk bisa meningkatkan skill atau keahlian di kegiatan berbicara, mungkin bisa bergabung di kegiatan-kegiatan public speaking. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan professional development. Development itu artinya mungkin berhubungan dengan beberapa hal khusus tertentu. Salah satunya biasanya memang seperti Bu Safitri, kayaknya sudah cukup sering ya mengisi acara-acara di kelas kreatif yang berhubungan dengan digital learning tools. Kemudian ada juga komunitas ini sangat terbuka untuk kegiatan-kegiatan partnership. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya kenalan atau institusi lain yang ingin mengajak kolaborasi dengan kelas kreatif, kami juga sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu, karena pada intinya adalah kita berusaha untuk simbiosis mutualisme ya, jadi sama-sama belajar dan berbagi juga. Jadi sampai sejauh ini mungkin beberapa institusi yang sudah diajak bergabung atau berkolaborasi itu ada seperti The British Institute, kemudian beberapa dinas-dinas pendidikan yang terkait. Kemudian, nah ini yang menarik dari kelas kreatif, jadi tidak hanya Bapak Ibu-nya saja yang juga ditingkatkan atau misalnya diberkati, tapi juga kelas kreatif juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi anak. Jadi mungkin seperti mengisi liburan dan sebagainya, ada beberapa kegiatan yang menarik yang diadakan dengan memberdayakan beberapa guru-guru atau anggota di komunitas kelas kreatif. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di layar saya, ada beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan seperti menulis postcard from the world, kemudian bekerja sama dengan DigiKid membuat game Android, kemudian menggambar teknik artis dunia, sampai pada kegiatan menulis cita-citaku. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan webinar berbahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang mengajar kelas bahasa Inggris boleh juga ikut bergabung
Dan beberapa kegiatan terakhir seperti critical thinking, kemudian unboxing, descriptive paragraph with 5 senses juga sudah pernah dilakukan, dan ini semua disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, kegiatan-kegiatan yang sampai sejauh ini, ini saya rasa ini hari ini juga berlangsung ya. Mungkin ini adalah sesi yang terakhir. Ini adalah kegiatan membuat media ajar visual. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang menciptakan media ajar secara visual, menggambar dan sebagainya, kelas kreatif juga cukup sering mengadakan kegiatan yang seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kegiatan berikutnya, dan mungkin saya bisa informasikan bahwa nanti sore juga ada kegiatan yang berhubungan dengan public speaking. Jadi ada Kang Jo dan Pak Sigit Kurnia. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dan pengen tahu kegiatan-kegiatan berupa public speaking, mungkin boleh nanti bergabung di sore hari nanti. Dan berikutnya ada juga kelas webinar interaktif. Ada Pak Dadan juga, ada Pak Tris, ada Bu Marta, dan Bu Tina dengan judul Academic Presentation and Communication Skill pada hari Rabu 22 September pukul 3.15 sampai pukul 5.15. Oke, dan yang terakhir mungkin ini bisa saya bagikan juga kepada Bapak Ibu yang terutama yang baru bergabung, pengen tahu, pengen mengulik kelas kreatif itu apa sih? Mungkin bisa berkunjung ke Instagram dari kelas kreatif. Bapak Ibu tinggal ke Instagram saja, nanti tinggal mengetik kelas kreatif Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kegiatan-kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan oleh kelas kreatif. Kalau Bapak Ibu tertarik dan ingin bergabung dan sebagainya, mungkin boleh juga menghubungi kami. Mungkin bisa diulik. Nanti beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan ada di sini semuanya. Oke, saya rasa itu aja sih, Bu Septri. Jadi Bapak Ibu selamat bergabung di kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang sangat banyak dari Bu Savitri dan Bu Ima. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Belvin atas paparannya. Semoga kita jadi lebih kenal ya apa itu Kelas Kreatif Indonesia, visi-visinya, programnya yang super keren. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi pendidik-pendidik Indonesia yang bisa bergabung bersama kami di Kelas Kreatif Indonesia untuk belajar bareng, untuk sharing bareng. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memasuki sesi utama dari webinar kita kali ini, dan sudah hadir insya Allah bersama kita kedua pembicara kita ya, yaitu udah ada Bu Ima. Apa kabar Bu Ima? Halo, alhamdulillah, Mbak Septi, salam kenal. Iya, salam kenal. Baik, selain Bu Ima juga nanti akan ada satu lagi yaitu Bu Savitri Wahyudi. Namun sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan kedua pembicara kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan aturan main dari sesi utama ini. Jadi karena kita mempunyai 2 orang pembicara, jadi nanti beliau berdua akan secara bergantian menyampaikan pemaparannya. Untuk yang pertama, nanti kami mohon kesediaan dari Bu Ima untuk menyampaikan materinya selama lebih kurang 25 sampai 30 menit. Kemudian setelah itu kita akan ada grup foto, kita akan foto bersama, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Bu Savitri selama lebih kurang 25 sampai 30 menit juga. Nah, setelah itu baru ada Q&A, question and answer, di mana Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan apa saja mungkin ya yang pasti terkait dengan tema dari webinar kita ini, boleh ke Bu Ima, boleh ke Bu Savitri, dan di akhir ini saya bocorkan ada door prize, luar biasa sekali, 4 buah buku, ini ada 2 dari Bu Ima dan 2 dari Bu Savitri. Jadi siap-siap Bapak Ibu, simak baik-baik pemaparan kedua pemateri kita hari ini agar bisa mendapatkan door prize-nya. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan pembicara kita yang pertama dulu ya, Bu Ima. Bu Ima ini nama lengkapnya Bu Ima Normalia Kusmayanti SSMPD. Sehari-hari beliau berprofesi sebagai dosen atau staf pengajar di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom Bandung. Beliau juga anggota dari Kelas Kreatif Indonesia. Beliau banyak sekali menerbitkan buku-buku berupa course material yang digunakan untuk pembelajaran di kampus ya Bu ya. Di antaranya adalah buku Conversation level 1, 2, 3 dan masih banyak buku yang lain. Beliau juga aktif menerbitkan artikel-artikel yang banyak diterbitkan baik di jurnal maupun proceeding. Beliau juga mendapat banyak sekali penghargaan, diantaranya adalah sebagai dosen terfavorit, dosen berprestasi, kemudian the best e-learning practice dari Universitas Telkom Bandung, dan masih banyak penghargaan-penghargaan yang lain. Mungkin tidak cukup Bu ya kalau saya sampaikan di sini. Oleh karena itu, kita sudah penasaran nih apa kira-kira yang bisa
apa yang akan kami simak pada webinar kali ini. Jadi kami langsung saja undang Ibu untuk menyampaikan pemaparannya. The mic is yours. Alright, terima kasih. Baik, Mbak Septi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal untuk rekan-rekan sesama pendidik dari seluruh Indonesia. Ini saya sangat senang sekali dapat bersilaturahim dengan rekan-rekan di sini, karena kita akan saling belajar dan mudah-mudahan ke depannya pun kita akan saling berkolaborasi. Baik, saya akan share screen ya, teman-teman. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik. Iya. Nah, kebetulan nih saya di minggu yang lalu dihubungi oleh rekan kelas kreatif dan diminta untuk berbagi ilmu pengetahuan atau informasi dan pengalaman terkait penggunaan digital learning tools, dan ini tidak hanya di kelas bahasa Inggris saja ya, karena saya rasa di sini teman-teman ada juga yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah lain. Nah, sebetulnya kalau misalnya saya mengingat ya teman-teman juga pasti sama pengalamannya, kira-kira kalau di kampus saya itu sekitar mulai tahun 2016-2017 ya, kita mulai diperkenalkan dengan learning management system atau yang kita sebut namanya tuh IDEA. Di kampus saya tuh kadang-kadang sering sekali memberikan nama yang unik-unik untuk mudah diingat. Namun pada saat itu kita belum diwajibkan untuk menggunakan platform tersebut karena masih banyak sekali dosen-dosen yang masih terbiasa dengan face to face dan belum siap untuk melaksanakan blended learning. Karena terus terang teman-teman ya, walaupun misalnya kita ada kebijakan kampus dan lain sebagainya atau kebijakan sekolah, sebetulnya pendidikan atau misalkan pengayaan kepada rekan-rekan terkait bagaimana metode atau misalkan cara pelaksanaan dari blended atau online learning sendiri itu sangat diperlukan. Namun yang kita waktu itu pahami bersama adalah dosen-dosen waktu itu dituntut untuk membuat bahan ajar secara digital yang dapat ditampilkan dalam learning management system, di mana mahasiswa dapat mengaksesnya kapan saja. Jadi sifatnya adalah pengayaan ya, dan tidak menjadi materi utama dari perkuliahan seperti itu. Nah, dan ketika pandemi tiba, teman-teman ya, ini merupakan sebetulnya seperti blessing in disguise kalau menurut saya ya, dan juga untuk teman-teman semua. Ketika kita pelan-pelan mulai menggunakan atau mulai menerapkan yang namanya blended learning, di mana ada pertemuan face to face, kemudian siswa atau mahasiswa kita diminta untuk mengerjakan tugas. Bahkan ada teman saya juga yang sudah mengimplementasikan flip classroom seperti itu ya. Namun semuanya masih belum merata dan semuanya masih tetap memilih face to face ya, karena dirasa lebih ada human interaction barangkali seperti itu. Nah, namun satu hal yang perlu dipahami bersama adalah kalau menurut saya yang namanya online atau online learning ini memang kita melatih ya, sama-sama melatih siswa kita atau mahasiswa kita untuk menjadi pembelajar yang mandiri, atau mereka semua dapat diarahkan menjadi self-directed learners, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau ketika pandemi tiba teman-teman ya, jadinya kita berkenalan dengan tidak hanya blended learning, tapi langsung full online. Walaupun di dalam penerapannya, saya rasa seperti kalau di perkuliahan, PJJ sudah lama ya teman-teman ya, bahkan universitas terbuka sudah menerapkannya seperti itu. Nah, yang betul-betul saya rasakan pada kurang lebih 1,5 tahun ini, wah ternyata memang betul ya pembelajaran di abad ke-21 ini, kita sebetulnya dibantu banyak oleh yang namanya ICT teknologi, apalagi kampus Universitas Telkom memang kami berfokus pada teknologi ICT, di mana yang namanya media pembelajaran yang biasanya buku guru atau dosen itu berfokus pada alat fisik seperti buku, kita sudah mulai beralih ke digital tools ya. Jadi kalau misalkan saya lihat, aduh apa sih yang namanya digital tools itu ya, dan seringkali kita ketika mendengar atau mengetahui nama yang asing di benak kita ya, penasaran begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mendefinisikan apa ya yang dimaksud learning digital tools itu, karena sebetulnya kalau misalkan kita melihat ternyata kalau kita menggunakan Microsoft Office ya teman-teman, kemudian juga PowerPoint, itu juga sebetulnya sudah termasuk ke dalam digital tools seperti itu. Namun ternyata ada yang lebih canggih lagi, karena kita tidak dalam pembelajaran online kita tidak bertemu langsung dengan siswanya, maka di situ peran utama teknologi sangat berperan, dan
Dan bagusnya ketika kita memiliki ICT tools ini, kita dapat memfasilitasi ya siswa atau mahasiswa kita dengan materi yang tidak hanya berbentuk teks saja, namun ada gabungan images, audio, dan juga video. Dan yang paling asiknya lagi ternyata teman-teman, kalau kita berkenalan lebih jauh lagi dengan banyak sekali web-based digital tools, ternyata kita tidak hanya saja menjadi sebagai pengguna, teman-teman di sini sebagai guru atau pengajar pun diberikan ruang untuk berkreasi. Dengan sistem mungkin awalnya APM, amatir modifikasi, dan bahkan kita bisa membuat dan berbagi materi yang sudah kita kreasikan dengan rekan-rekan sejawat kita. Nah, dari situ sebetulnya saya cek kalau misalkan di luar sana sudah banyak sekali ya teman-teman, bahkan di tingkat SD, SMP atau SMA yang namanya penggunaan atau embedding digital tools di dalam kelas, dan dapat dipastikan memang membawa berkah bagi siswa atau mahasiswanya, karena mereka memiliki istilahnya ya, tempat atau misalnya ruang belajar yang berbeda ya, dan mereka memiliki kebebasan juga untuk bisa terus mencari tahu atau misalkan belajar. Nah, kemudian saya melihat ya ternyata tren saat ini teman-teman, terutama nomor 7 dan nomor 8 ini juga pasti terjadi tidak hanya pada English language teaching atau pembelajaran bahasa Inggris. Ketika ada kita diharapkan atau kita dituntut untuk menggunakan teknologi atau berbasis ICT, maka di situ peran kita pun bertambah, tanggung jawab kita pun bertambah ya teman-teman ya. Ternyata bukan berkurang tapi bertambah. Dan kita di abad 21 ini dituntut untuk menjadi digital teachers. Kalau teman-teman pasti pernah mendengar istilah digital natives ya. Mungkin generasi Y dengan Z yang kebetulan menjadi siswa kita atau mahasiswa kita sekarang, mereka sudah berkenalan dengan ICT teknologi barangkali sejak mereka kecil. Dan ketika kita dituntut untuk menjadi seseorang yang harus membuat materi atau yang harus mengisi digital tools tersebut, mau tidak mau ya teman-teman ya, yang biasanya kita hanya berkutat dengan PowerPoint barangkali, kemudian dengan digital tools yang lainnya, kita harus membuka mata lebar-lebar ya, dan kemudian mengedukasi diri kita sendiri supaya kita memiliki skill-skill atau dalam kategori di sini digital skills luar biasa ya. Nah, ketika saya berkenalan, apa aja nih ketika online learning ya teman-teman ya, supaya ada nih misalnya siswa atau mahasiswa kita ketika teman-teman tahu, aduh kok kita tidak ketemu dengan guru nih, saya tidak mendapatkan teman, belajarnya kok gini-gini aja ya, ingin ada variasi. Ketika dicek ya, aplikasi atau digital tools banyak sekali teman-teman. Dan ini di luar sana itu sudah banyak, dan pasti teman-teman juga sudah pernah menggunakannya ya, untuk sinkronnya seperti Zoom, barangkali Gmeet dan Microsoft Teams, bahkan untuk pembelajaran listening Nearpod, pembelajaran speaking Flipgrid dan lain sebagainya. Untuk saya pada saat itu teman-teman, saya sedikit ada mungkin teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama ya, a little bit stress out. Saya sampai bingung gini, apakah saya harus atau kita harus mencoba semuanya? Karena ini sebagai guru kita mempunyai tanggung jawab, kita memilih pastinya ya. Dan kira-kira apa nih ya hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlalu membuang waktu banyak untuk misalnya mengeksplorasi setiap digital tools yang ada dan harus dicocokkan tentunya dengan tujuan pembelajaran kita ya, teman-teman. Dan memang betul, ternyata it's not just about teknologi. Ini ternyata bukan tentang teknologinya nih, kita harus memikirkan dengan baik-baik bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung pembelajaran dan khususnya adalah tujuan pembelajaran yang telah kita set up dalam RPS ya. Nah, di sini tanggung jawab kita luar biasa teman-teman, karena kita sebagai guru dianggap sudah berada pada level atau pada tahapan di mana kita adalah sebagai decision maker yang akan memilih kira-kira teknologi apa saja yang akan kita gunakan untuk menunjang pembelajaran di kelas. Nah, saat ini saya akan berbagi apa sih yang harus dilakukan oleh kita. Kita akan menamakan diri kita saat ini sebagai digital teachers ya teman-teman ya. Nah, hal yang pertama harus dilakukan, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah kita harus mengecek pada level seperti apakah sebetulnya pengetahuan dan pengalaman kita bersama digital tools.
ketika teman-teman mengeksplorasi digital tools yang ada, teman-teman dapat menanyakan bahwa saya sudah pernah mengenal ini sebelumnya atau belum ya? Kalau misalkan belum, apa nih? Kira-kira saya ingin atau bisa meluangkan waktu atau tidak mengeksplorasi digital tools ini. Karena mau tidak mau, teman-teman ketika sudah memiliki digital tools, selain kalau misalkan kebetulan sudah ada ya materinya dan tinggal pakai itu bagus sekali karena banyak sekali sekarang web based digital tools yang menyediakan banyak materi yang sudah siap digunakan, tapi teman-teman juga justru di sini diberikan ruang untuk berkreasi ya. Nah, ini sebetulnya karena saya baru berkenalan dengan 2 buku yang ditulis oleh teman-teman dari kelas kreatif, jujur ya teman-teman, 2 buku ini menurut saya sangat-sangat membantu dan menghemat waktu sekali ya, ketika kita mulai mengenal masing-masing digital tools dengan peruntukannya. Dan kalau misalnya teman-teman ada waktu dan bisa, saya sangat sarankan untuk membaca kedua buku ini. Yang berikutnya adalah kita harus mengecek akses dari digital itu seperti apa, karena sekarang walaupun web based ya, ada banyak sekali yang bisa diunduh misalkan secara langsung di handphone atau misalnya ketika kita mengeceknya di handphone ternyata tampilannya itu sedikit berbeda. Dan satu hal lagi yang saya pelajari teman-teman, tahun ini kebetulan saya mendapatkan mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Maka dari itu selain menggunakan platform LMS yang disediakan oleh kampus, saya pun nanti harus berpikir untuk menemukan kira-kira digital tools yang mana yang dapat mengakomodir mahasiswa atau siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang berikutnya adalah kita harus memikirkan bahwa ini sebetulnya sesuai tidak ya untuk siswa kita. Karena kalau teman-teman lihat begitu banyaknya digital tools yang di luar sana, ini cocok tidak untuk siswa kita kalau kita mengajar tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMP dan kuliah, atau justru bisa cukup fleksibel dan dapat digunakan di seluruh jenjang pendidikan ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman, apakah digital tools ini dapat mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran, itu yang paling penting. Berikutnya adalah user friendliness ya. Kalau misalkan web based tuh, teman-teman klik di websitenya, kemudian menelusuri, ini kira-kira bisa menemukan hal yang teman-teman cari tidak. Kalau misalnya tiba-tiba membingungkan, bahkan belum ada video tutorialnya, barangkali ya, nanti teman-teman bisa berpindah, saya akan mencari. Oke. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan ya. Dan selanjutnya adalah apakah digital tools tersebut bisa mengakomodir ragam style pembelajaran dari siswa dan mahasiswa teman-teman juga nih. Kalau misalkan teman-teman nanti membuat konten, saya bisa nggak sih menggabungkan antara gambar dengan suara? Saya bisa nggak sih menggabungkan dengan suara dengan teks? Saya bisa nggak sih menggabungkan dengan gambar dengan teks? Nah, kalau teman-teman ingat dengan teori multimedia yang diusung oleh Jones dan Plus, nah teman-teman juga harus mengingat kalau misalkan nanti membuat multimedia diharapkan jangan lebih dari 2 ya, karena nanti akan terjadi yang namanya cognitive overload ya, atau terlalu banyak dan bahkan akan terjadi kegagalan pembelajaran. Jadi misalkan cukup 2 saja. Dan yang berikutnya adalah apakah digital tools yang teman-teman pilih ini bisa mengakomodir interaksi, terutama interaksi antara siswa dengan materi, atau bahkan ada juga siswa dengan siswa. Jadi mereka bisa berkolaborasi menggunakan digital tools tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah yang paling penting teman-teman, bagaimana nih kesiapan dari infrastrukturnya? Apakah digital tools yang saya pilih ini membutuhkan spesifikasi hardware sama software tertentu? Dan bagaimana dengan bandwidth levelnya teman-teman? Nah, kenapa ini yang paling penting? Kalau misalnya kita dalam pembelajaran online ini, ternyata saya temukan ya laporan 2021 di Jakarta Post itu 4 hal yang menghambat pembelajaran online di Indonesia adalah yang pertama itu adanya atau misalnya jeleknya internet koneksi. Ini perhitungannya kira-kira 51 pembelajar di Indonesia itu mereka tinggal di daerah rural tentunya, dan kadang-kadang mereka harus berbagi alat digital bersama saudaranya atau bersama ibu bapaknya seperti itu ya. Kemudian mereka itu mudah terganggu karena kalau misalkan teman-teman lihat, saya senangnya tuh kalau sekolah-sekolah di Indonesia atau di daerah Bandung jauh dari jalan raya ya, sehingga siswa atau mahasiswa itu bisa fokus belajar. Nah, kalau di rumah masing-masing teman-teman ya, ini ternyata
Mereka sering terganggu oleh suara-suara dari luar rumah. Dan mereka pun menjadi atau memiliki motivasi yang sangat rendah karena ketika mereka harus belajar menghadap layar dan dalam otak mereka itu adalah belajar, maka muncul yang namanya screen fatigue atau kelelahan mata melihat ke dalam layar, ya. Nah, itu jadi sangat penting sekali, teman-teman. Ini kenapa ada garis ya? Nah, ini nanti setelah teman-teman identifikasi tentang speknya, kemudian bandwidth-nya, teman-teman nanti bisa memetakan ya, kira-kira, oh saya ini akan ada, atau misalnya saya bisa memetakan kalau misalnya untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, nanti saya akan Maaf Bu Ima, boleh stop share kemudian share lagi? Masih ada oke. ada coretan soalnya di sana. Oh iya, oke, sebentar Kak. Kenapa muncul coretan ya? Oke, sekarang menghilang. Ya, menghilang coretannya ya. Iya, sudah hilang, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian dipetakan teman-teman digital tools mana yang memang ternyata bandwidth itu cukup tinggi atau misalkan rendah. Nah, biasanya yang berbentuk video itu pasti bandwidth-nya tinggi, kalau bentuknya itu audio itu medium, kalau misalkan bentuknya teks itu bandwidth-nya rendah. Jadi teman-teman bisa membagi dalam RPS. Teman-teman di sini kira-kira kapan ya saya akan menggunakan digital tools yang bandwidth-nya kebetulan tinggi. Nah, teman-teman pun nanti bisa membagi kapan saya akan sinkronus, kapan saya asinkronus. Saya ingat sekali ketika saya berbagi dengan rekan-rekan guru madrasah ya, ketika mereka ingin mengadakan sesi sinkronius bersama siswanya, dari 40 siswa itu ternyata yang bergabung hanya 15 orang misalnya ya. Karena tadi kendalanya ya teman-teman ya, yang sudah saya paparkan sebelumnya karena internet koneksinya buruk atau bahkan mereka harus berbagi gadget dengan orang tua mereka. Jadi teman-teman itu paling tahu sekali sebetulnya kalau menurut saya nanti untuk memutuskan kira-kira digital tools yang mana yang paling cocok untuk siswa dan mahasiswa teman-teman. Dan di sini kalau misalnya kita bisa lihat teman-teman juga pasti sudah mengenal dan sudah menggunakannya di kurang lebih hampir 1,5 tahun kita belajar online. Dan kalau menurut guru-guru satu aplikasi yang menjadi favorit mereka adalah WhatsApp ya. Karena dengan WhatsApp ini mereka bisa tetap berhubungan atau terhubung dengan siswa mereka dibandingkan dengan digital aplikasi yang lainnya. Kemudian untuk berkolaborasi, para guru juga senang sekali menggunakan Padlet ya. Dan mereka juga merasa bahwa aplikasi ini dirasa paling friendly dan juga tidak terlalu sulit untuk siswa menggunakannya. Berikutnya adalah untuk praktis atau misalkan untuk latihan soal-soal kuis dan lain sebagainya, teman-teman terbantu sekali ya. Kalau dulu kita ada 100 siswa atau mahasiswa kita koreksi satu-satu secara manual ya. Sekarang dengan aplikasi digital ini sangat-sangat menghemat waktu sekali. Dan ini dan banyak sekali guru-guru yang sudah menggunakan Edpuzzle. Kemudian saya tahunya Quizlet dan Quizizz ya. Ini saya pernah menggunakan Kahoot dengan Quizizz dan saya rasa saya lebih suka Quizizz daripada Kahoot karena Kahoot itu sebetulnya ternyata tampilan kepada siswanya itu tidak ada pilihan ya. Jadi hanya warna-warni saja teman-teman. Dan ini ternyata ketika digunakan dalam situasi online sinkronius menggunakan Zoom itu luar biasa ya. Jadi siswanya itu mahasiswa sedikit protes ketika mereka harus melihat ke handphone, melihat ke layar, soalnya ada di layar. Jadi sangat-sangat tidak efektif sekali. Dan akhirnya saya beralih pada Quizlet karena soalnya muncul, jawabannya muncul. Saya bahagia, mahasiswa saya juga bahagia ya. Nah, ini adalah contoh barangkali lesson plan atau misalkan RPS yang dapat teman-teman nanti gunakan. Saran saya adalah ketika teman-teman nanti akan pada setiap pertemuan atau pada setiap minggu, teman-teman tambahkan kolom digital tools. Ya di sini barangkali teman-teman bisa memasukkan kira-kira minggu ini akan menggunakan digital tools yang mana, kemudian minggu depan dapat menggunakan digital tools yang mana, supaya teman-teman juga memiliki persiapan yang lebih baik. Satu hal yang paling penting teman-teman, kalau saya rasa barangkali tidak atau belum semua sekolah ya, khususnya kalau universitas biasanya memiliki platform LMS yang disediakan oleh kampus, belum semua sekolah menyediakan platform LMS. Ya oleh karena itu memang
banyak sekali guru-guru yang sudah share dengan saya bahwa mereka saat ini sering menggunakan Google Classroom karena lebih mudah digunakan, dan saran saya ya teman-teman harus memilih satu LMS untuk memanage kelas virtual teman-teman yang biasanya dilakukan secara langsung ya atau menggunakan logbook biasanya. Dulu saya 2017 berkenalan dengan Edmodo ya sebelum diperkenalkan ia di kampus saya. Kemudian 2018 saya juga menggunakan Google Classroom. Namun sekarang karena kampus saya mewajibkan saya menggunakan LMS yang berbasis dari kampus, maka saya sudah tidak lagi menggunakan LMS, tapi saya masih tetap menggunakan aplikasi digital tools lainnya. Nah, dan yang ke-10 yang paling penting adalah teman-teman harus menciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Ini yang sangat penting ya teman-teman. Saya melihat bahwa dari setelah kita mendesain atau setelah kita membuat tadi RPS ya, rencana-rencana pembelajaran yang akan teman-teman lakukan dengan mengikutsertakan digital tools, maka yang paling penting adalah bagaimana nanti teman-teman berinteraksi dengan siswa. Seberapa sering kita harus berinteraksi dengan siswa secara langsung sinkronis atau ketika asinkronis pun sebenarnya teman-teman bisa memonitor gitu ya. Saya senang sebetulnya ketika menggunakan Quizizz atau Flipgrid karena kalaupun misalnya itu digunakan secara asinkronus, kita masih tetap bisa melihat siswa kita berkegiatan walaupun mereka tidak tahu kita itu ada atau tidak ya. Jadi sangat penting sekali untuk menurut saya teman-teman bisa selalu menyapa siswanya setiap minggu ya, atau bahkan memberikan feedback ya kepada siswa atau mahasiswanya. Ya. Karena kalau menurut saya ketika teman-teman menemukan aplikasi digital yang dirasa cocok untuk siswa dengan mahasiswa dan juga kelas teman-teman, itu artinya teman-teman akan menjadi happy teacher. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah menjadi happy teacher, maka teman-teman pun bisa menjadikan siswa teman-teman sebagai happy student. Ya. Saya yakin teknologi tidak akan menggantikan kita sebagai seorang guru, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali, sangat mencerahkan sekali Bu Ima. Tadi ada mungkin satu hal yang ingin saya quote ya, Bu Ima tadi mengatakan bahwa guru sekarang itu dituntut untuk menjadi seorang digital teachers karena memang murid-murid zaman sekarang yang kita ajar adalah digital learners atau digital natives. Kemudian tadi juga Bu Ima mengatakan, dan ini betul-betul saya highlight, mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar digital tools-nya, tapi kita harus secara wise menjadi decision maker, tools mana kita evaluasi sesuai dengan kondisi kita, yang mana yang bisa menunjang pembelajaran dan mencapai, poinnya adalah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Terima kasih luar biasa sekali Bu Ima. Baik Bapak Ibu, mungkin yang punya pertanyaan silakan di-keep dulu, atau mungkin kalau biar nggak lupa kalau ingin dituliskan di chat box silakan, nanti kita akan ulas setelah pemaparan yang disampaikan oleh Bu Safitri ya. Untuk saat ini sebelum ke pemaparan Bu Safitri, kita akan foto bersama dulu, grup foto. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya. Oke, kita ada, wow luar biasa sekali, sudah hadir 128 orang di ruang Zoom kita ini, dan ada 6 slide. Oke, kita akan coba mulai dari slide yang pertama. Oke, saya akan coba untuk ambil fotonya. Silakan ya, thank you Bu Yusniwati dengan L ya, mungkin literasi. Oke, kita akan mulai dari slide yang pertama, senyum terbaiknya Bapak Ibu. Bentar. Oke, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Thank you. Dan slide yang ketiga, ada beberapa yang mungkin belum bisa menyalakan kameranya ya. Jika berkenan, mohon untuk diaktifkan. Kita ada di slide ketiga saat ini. 3, 2, 1. Thank you. Slide yang keempat. Slide kelima. Ya, alhamdulillah di slide yang terakhir saat ini. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami sudah mengambil gambarnya, insya Allah nanti akan kita share. Sebelum ke sesi Bu Safitri, saya ingatkan sekali lagi di chatbox saya sudah mengirimkan informasi terkait dengan e-certificate. Jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat secara digital untuk kegiatan ini, silakan mengisi G-Forms yang sudah saya share di chatbox tersebut. Nah, ini sudah ada Bu Safitri. Bu Safitri, ini udah kali kedua saya menjadi moderator Bu Safitri ya? Iya. Dan saya masih jika nanti di kemudian hari dibutuhkan untuk jadi moderator, saya selalu siap kok untuk Bu Safitri. Makasih. Oke, baik, sebelum ke pemaparan mungkin walaupun saya tahu ini Bu Safitri sudah banyak sekali mengisi webinar-webinar yang diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia, saya akan memperkenalkan lagi secara singkat saja profil dari Bu Safitri. Jadi Bu Safitri ini adalah seorang EFL teacher dari Sekolah Khusus Olahragawan Internasional di Kalimantan Timur. Kemudian beliau ini adalah seorang penulis yang sangat-sangat produktif sekali, dan beliau baru saja menerbitkan salah satu buku terbarunya yang berjudul 76 Fun Activities for Online Learning. Saya ulang sekali lagi. 76 Fun Activities for Online Learning yang bisa menjadi referensi bagi kita semua guru bahasa Inggris. Nanti mungkin Bu Safitri juga akan mengulas sedikit ya tentang buku tersebut. Kemudian beliau ini luar biasa sekali selama tahun 2021 saja, kalau saya hitung-hitung itu kalau tidak salah tidak kurang dari 16 webinar yang sudah beliau fasilitasi sebagai fasilitator di webinar-webinar baik yang diadakan oleh Kelas Kreatif maupun penyelenggara-penyelenggara acara webinar yang lain. Luar biasa sekali, Bu. Kemudian salah satu hal menarik, beliau sudah 2 kali mengikuti short course yang diadakan oleh, kalau saya nggak salah, pemerintah Australia dan pemerintah Amerika Serikat. Semoga kita juga bisa nanti mengikuti jejak beliau. Oke, without further ado, sekarang saya akan langsung mempersilakan Bu Safitri untuk memulai pemaparannya. The mic is yours. Oke, terima kasih Bu Septri. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Ya, ketemu lagi dengan saya. Semoga nggak bosan ya. Ya, oke. Kalau tadi Bu Ima sudah jelas sekali pemaparannya mengenai digital tools ya. Kalau saya kali ini mau ngajak Bapak dan Ibu main-main ya. Sekarang izinkan saya dulu share screen saya. Oke, sudah terlihat kah Bu Septri? Sudah Bu. Tinggal di present ya. aja. Semoga ininya lancar ya internetnya di sini. Amin. Karena hari Sabtu biasanya ini, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak dan Ibu sambil saya cuap-cuap, sambil pegang laptopnya atau HP-nya ya. Jadi kita langsung interaksi. Judul yang saya pakai sesuai dengan tema yang ada di flyer ya, Maximizing Digital Learning Tools in ELT. Karena di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu ngulik-ngulik beberapa aplikasi ya. Kita coba maksimalkan penggunaannya, kalau bisa yang anti mainstream deh ya. Jadi agak sedikit advance ya, walaupun advance tapi tetap bisa dipakai siswa kita ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol sedikit mengenai background, kenapa sih saya kok mau menyertakan beberapa apps yang ada di sini, kemudian ada aktivitas juga nanti, kemudian ada semacam kesimpulan, dan yang terakhir nanti kita bisa diskusi Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi sebelum kita ke menu yang utama, saya mau ngajak Bapak dan Ibu dulu untuk brainstorming sebentar. Saya akan stop share screen saya. Saya akan share langsung linknya di chat box ya Bapak dan Ibu. Nanti silakan diisi, di situ disuruh ngapain sih gitu ya. Sebentar. Pakai HP boleh, pakai laptop juga oke. Ya.
Oke. Silakan. Sudah ada yang berhasil membukakah? Sudah bisa. Ya, silakan masuk ke situ. Saya akan tampilkan. Jadi di situ ada beberapa aplikasi. Kira-kira bisa diisi begini. Saya sudah pernah pakai aplikasi ini belum ya? Kalau sudah, saya ngapain gitu ya? Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya dengan ini ya, Padlet ya. Kalau pakai HP sama tampilannya sih. Laptop juga tinggal diklik di sini di tanda plusnya. Kemudian tinggal ditulis di situ baru di post. Sudah banyak yang masuk ini. Oke, sudah ada yang menulis menggunakan Padlet. Oke. Boleh pilih yang lain, aplikasi yang lain. Ada Padlet, ada Bitmoji Classroom, ada Google Jamboard, ada Canva, kemudian ada Learning Apps, ada board games, ada chatbot, dan movies yang terakhir. Oke, sudah ada yang mengisi Canva. Kemudian Padlet. Oh, Padlet memang favorit ini sepertinya ini. Oke. Padlet, Canva. Yang lain belum ada terisi ya. Nah, ini Bitmoji Classroom saya baru tahu yang ini. Nanti kita kasih tahu ya, Bu. Untuk selebihnya Jamboard juga ada. Oke, nice. Learning apps, board games. Chatbot belum ada yang isi. Oh, movie sudah ada, nice. Oke, chatbot ada yang isi nih, tapi ini belum tahu juga. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Oke, nice. Ini kayaknya sampai sore ini nggak habis nih ya. Isinya ntar dilanjut lagi Bapak dan Ibu ya. Oke. Linknya akan terus terbuka selamanya. Selama Padletnya nggak tutup. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke laptop lagi ya. Nah, ini masih. Oke, ya Padletnya dilanjut nanti ya Bapak dan Ibu ya. Saya dapat notifikasi banyak. That's okay. Ya, kita lanjutkan. Sudah terlihat ya screen saya ya, Bu Septri? Sudah Bu, Oke, brainstorming. makasih. Kita lanjutkan. Ya. Sebentar dia nggak mau gerak. Saya ulang lagi. Padlet ini memang menyenangkan ya Bapak dan Ibu. Nggak berhenti kita ininya. Oke, kenapa saya nggak bisa ini ya? Video slide-nya nggak gerak ya, sebentar. Saya ulang lagi. Ya, masih ada yang mengisi Padletnya ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Masih loading ya. Udah kelihatan ya? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, sinyalnya ini sepertinya. Masih loading. Masih loading ya, kelihatan ya? Iya, masih Loading. loading. Oke. Nah, ini udah. Nah, oke. Sekarang saya mau ngomong sedikit aja dulu, mau ngobrol. Jadi mungkin sudah disinggung juga tadi oleh Bu Ima ya, selama remote teaching sampai sekarang sudah tidak remote teaching lagi sebenarnya namanya ya, karena waktunya sudah lumayan panjang kita
bekerja dari rumah, kemudian siswa juga belajar dari rumah. Jadi inilah yang melatar belakangi kita, terutama saya juga mungkin untuk memilih digital tools yang sesuai untuk siswa kita. Kemudian siswa kita itu kan ya kalau usia SMP, SMA, bahkan mungkin mahasiswa yang awal-awal itu masih masuk kategori ini Gen Z, di mana kehidupannya itu tidak jauh-jauh dengan gadget ya, HP, laptop dan sebagainya atau komputer. Jadi rasa penasaran, termasuk rasa penasaran gurunya juga, ini mungkin lebih menjadi hal yang positif dalam menggunakan digital tools yang tepat untuk pembelajaran ya. Jadi kegiatan yang akan saya share setelah ini berupa aktivitas, kemudian ada juga tugas, project, dan juga research. Tapi research ini maksudnya bukan siswanya yang research, tapi kegiatan yang menggunakan digital tools ini sudah pernah saya risetkan ya, ada beberapa ya. Sudah pernah dibuatkan penelitian juga ya. Sebentar, kok nggak gerak ya? Sepertinya sinyal. Saya coba ulangi lagi ya. Oke, kelihatan ya? Iya, sudah. Nah, jadi tidak usah ini tentang Gen Z terlalu jauh. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ya sebagai guru ya. Nah, hari ini itu yang mau saya perlihatkan, masih loading ya. Ini ada Padlet, kemudian ini pasti sudah tahu semua ya, kemudian Bitmoji, Google Slide, Google Jamboard, Canva, board games, learning apps, movies, dan chatbot. Ya. Nah, kalau Padlet saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ya, buktinya tadi ketika di-share kegiatan brainstorming yang duluan diisi Padlet ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu asing banget gitu ya. Jadi kebanyakan sudah pernah pakai Padlet ya. Padlet itu intinya kan virtual board, kemudian bisa dipakai untuk kolaborasi, bisa juga kita masukkan link di situ, gambar dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa contoh yang pernah saya pakai menggunakan Padlet baik untuk siswa saya sendiri maupun ketika mengisi di acara webinar dengan guru-guru ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau mau kita explore ya, bukan hanya sekedar brainstorming, bisa untuk mind map, kemudian gambar-gambar ini juga bisa untuk icebreaker atau warming up ya. Kemudian bisa juga dilakukan untuk untuk mengumpulkan rekaman dan sebagainya ya. Oke. Sekarang saya mau ngajak main-main lagi ya, tapi saya stop share dulu, saya akan share link. Ini masih di Padlet ya. Kalau tidak terselesaikan hari ini, nanti bisa dilanjutkan. Oke, silakan klik linknya. Itu Padlet juga. Yang harus dilakukan Bapak dan Ibu adalah selfie, kemudian posting di situ fotonya ya. Oke. Saya rasa ini mudah sekali ya. Apalagi kalau pakai HP. Kalau pakai HP tinggal cekrek, posting, buka linknya, diposting. Seperti itu ya. Oke. Cukup nggak waktunya kira-kira ini ya? Sebentar. Oke, sudah ada yang masuk. Nice, but I don't know your name. Oke. Miss Eka, PM Eka. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti bisa dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Karena nanti takut waktunya nggak tercover untuk apps yang lain.
Ya, kemudian, nah ini tadi ada yang belum tahu apa itu Bitmoji Virtual Classroom ya. Sebenarnya Bitmoji Virtual Classroom ini gabungan antara dua aplikasi, Bitmoji dan Google Slides ya. Jadi kita lihat Bitmoji itu kan apa ya, personal emoji atau avatar ya, bisa dicari di Play Store, bisa diinstal langsung. Kemudian kenapa dia bisa jadi namanya Bitmoji Virtual Classroom? Karena kita apa ya, extension ke Google Slide ya. Jadi caranya nanti di apa ya, di web Chrome Store itu tinggal diinstal ya. Nah, ini beberapa contoh Bitmoji Virtual Classroom ya. Jadi kita bisa desain kelas ini, kelas apa ya, kelas virtual. Kalau misalnya memang tidak pakai Zoom, tidak selalu pakai Zoom, ini bisa menggantikan. Tapi memang tidak video conference itu enggak, tapi paling tidak ada interaksi di situ ya. Ini bisa di hyperlink semua Bapak dan Ibu, bisa diberikan materi, bisa di insert video dan sebagainya. Ini beberapa contoh ya yang bisa di-create dengan Bitmoji Virtual Classroom, bisa buat virtual library, singing room, kemudian pets, weather, virtual trip, dan sebagainya. Oke, saya akan lihatkan saja yang ini. Semoga tidak berat ya, karena ini dari satu Google Slide ke Google Slide lain. Ya. Kelihatan ya? Iya, tampak. Masih ada yang Loading. kelihatan. Nah, ini kebetulan materinya mengenai text prosedur ya. Jadi di sini sudah ada instruksinya, kemudian disuruh mengarah ke sini, mengarah ke halaman selanjutnya, ada video yang bisa diklik. Ini kalau diklik videonya akan muncul ya. Kemudian ada perintah selanjutnya, diminta untuk membantu mencari bahan-bahan ya. Kita klik sini, akan di direct ke Scratch. Ini kebetulan saya buat di Scratch ya. Masih loading. Oke, nah ini kedengaran nggak suaranya Bu Septri? Ada audio yang diputar, Bu? Sebenarnya ada, tapi nggak apa-apa. Belum. Ya. Ini sebenarnya ada suara-suara gitu ya. Nanti bisa dicek sendiri di slide, nanti slide-nya saya share ya. Ya. Seperti itu. Jadi itu directnya ke Scratch. Scratch itu buatnya agak, bukan, saya nggak bilang susah sih, agak harus teliti karena dia pakai coding ya, tapi codingnya yang block saja, bukan coding seperti Python yang bahasanya lumayan ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Google Jamboard. Nah, kalau ini pasti udah tidak asing ya, apalagi di kelas kreatif udah beberapa kali ya kita buat kelas belajar dengan Jamboard ya. Jamboard ini kan salah satu Google Tools juga yang gratis ya, sudah built-in di akun Gmail kita, kemudian juga dia interaktif board ya, bisa brainstorming dan sebagainya, dan tentu saja bisa untuk kolaborasi. Tapi apakah Google Jamboard hanya bisa dipakai untuk brainstorming? Oh, belum tentu ya, bisa dipakai yang lain-lain ya. Contoh ini misalnya untuk voting ya, untuk voting makanan yang ingin dieksplor lebih lanjut, materinya juga mengenai prosedur teks. Ini untuk project, waktu itu project membaca buku ya, semacam reading log ya. Jadi tidak hanya satu jam. Kalau slide di Google Jamboard kan namanya jam ya, tapi ini ada beberapa jam waktu itu. Oke, kita akan coba. Saya akan share linknya lagi ya. Jadi ini agak ini sedikit ya. Saya akan berbagi link hari ini, link main-main ya. Saya tutup dulu yang lain, ini agak berat nih. Oke, sekarang kita masuk ke Jamboard. So, linknya ada di chatbot, di chat box. Silakan Bapak dan Ibu klik, kemudian masuk ke sana ya. Suruh ngapain sih gitu ya. Nah,
Bisa ya dibuka ya linknya ya? Sebentar, manakah? Bisa. Bisa, udah ada yang masuk ini kok. Ya. Sudah ada linknya di atas. Nah ini Jamboard. Sorry, sebentar. Oh, saya salah ini. Everyone in waiting room. Sorry, Bapak dan Ibu. Ya, saya share lagi. Ya, karena cuma ngeliat everyone-nya. Oke, sudah ada yang masuk. Nah, sebentar belum saya share ya. Bu Septri. Ya, belum share screen, Bu. Ya, oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini judulnya The Water Cycle Puzzle. Belum dikasih instruksi, udah tahu ya suruh ngapain. Emang hebat, Pak, Bapak dan Ibu ya. Namanya puzzle ya pasti dipasang ya. Silakan dipasang, coba sana sini. Jam 1 dengan jam 2 sama. Nanti di jam 3 itu diskusi ceritanya ya. Ini kalau untuk siswa ya, nanti bisa didiskusikan itu puzzle apa sih sebenarnya gitu ya. Tentang apa sih ntar jadinya seperti ini. Yang di bawah nih ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ada yang mengganti background-nya ya. Gak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti dilanjut boleh. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar, tadi sudah ke Jamboard. Loading. Nah, Canva. Kalau ini rasanya aplikasi sejuta umat ya. Cuma sebentar, Canva itu bagus ya. Bisa untuk presentasi, kolaborasi. Kemudian bisa buat untuk proyek siswa kita, brosur, infografik, poster dan sebagainya. Bagus ya. Hasilnya bagus seperti Pro karena template yang disediakan juga sudah keren sekali ya. Nah, ini beberapa contoh proyek yang pernah dibuat oleh siswa saya, komik digital ya, digital komik ya, menggunakan Canva ya. Ini anak SMP kelas 9 waktu itu ya. Kemudian ini infografik ya, infografik mengenai binatang, mengenai hewan. Waktu itu temanya report text ya. Ini yang baru-baru saja membuat mind map mengenai nama dan diri masing-masing ya. Ini materi kelas 7 ya, introduction or talking about me. Kalau yang ini mengenai apa ya, life goals ya, bucket list. Jadi mau ngapain aja sih gitu ya, kedepannya apa sih yang belum tercapai gitu ya, yang ingin dilakukan. Temanya apa ya, ininya sama, mind map juga ya, semuanya pakai Canva ya. Kalau yang ini, nah ini yang baru-baru saya buat, masih coba di launching ke siswa ya. Ini menggambar bebas, bukan menggambar sih sebenarnya ya, berkreasi bebas dengan Canva ya ini, kemudian ini. Kemudian, nah ini yang baru saya buat kemarin, karena lagi rame-rame nih ya tes CPNS dan P3K, jadi saya terbayang-bayang waktu itu mengenai tes P3K ya, seperti inilah gambaran yang mau saya ini kreasikan pakai Canva ya. Nah, ada beberapa teman yang tanya apakah ini Canva-nya harus pro? Tidak, ini semuanya pakai yang gratis. Saya pakai akun yang gratis, yang masih banyak elemen yang pro-nya ditutup, dikunci ya. Jadi semuanya pakai yang gratis. Sekarang kita akan coba. Semoga bisa ya, sebentar. Saya akan share link Canva untuk kolaborasi ya. Karena Canva ini juga bisa kolaborasi ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Saya akan share link lagi, Bapak dan Ibu. Nanti silakan masuk ke link itu. Bentar ya. Everyone in meeting. Panjang sekali linknya. Nah, silakan klik. Bisa nggak ya masuk ya? Saya akan lihat dulu ke Canva-nya.
Adakah yang berhasil masuk Bapak dan Ibu? Ini linknya sudah ada ya? Sudah kok, Bu, sudah. Sudah? Ya. Sudah ada ya? Di atas itu yang e-certificate. Bisa masuk kah? Ada yang sudah bisa masuk? Bisa, bisa. Bisa ya? Nah, Ya. ini masuknya ke Canva tapi template-nya masih kosong. Nah, kelihatan ya? Ya. Nah, tadi yang contoh saya lihatkan buat pantai, kemudian buat ada cewek yang banyak kucingnya, kemudian yang apa tadi pegawai P3K atau pegawai apa yang pakai baju putih hitam itu buatnya di sini semua Bapak dan Ibu. Tapi saya lebih suka pakai HP daripada pakai laptop ya, karena kalau pakai HP kan kita santai ya, tinggal main-main jari aja ya. Mungkin sudah ada yang pernah coba atau kalau belum ada ini template blank ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu dari ketika kita masuk Canva, kita cari di ini, di apa namanya, di template-nya Instagram post ya. Instagram post kemudian akan muncul yang seperti ini, yang blank. Kita pilih yang blank. Itu langkah awal ya. Kemudian untuk milih-milih untuk apa ya? Untuk membuat sesuatu, silakan ini mainnya di sini ada elemen ya. Silakan klik elemennya. Boleh Bapak dan Ibu coba-coba. Nah, ini banyak nih. Ya. Bu Safitri, Ya. sekedar mengingatkan waktunya lebih kurang sekitar 5-7 menit lagi ya, Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi ini ya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu mau cari background ya. Background apa gitu ya. Atau misalnya cari aja yang lain deh, apa ya. Dinding deh. Sukanya gitu, mulainya dari dinding kalau memang dalam ruangan. Nah, berarti saya akan klik ini. Tinggal di drag aja ya. Tinggal disesuaikan. Oke. Kemudian misalnya nyari orang ya. Kenapa ini itu dan misalnya nyari orang di sini sama juga. Tanpanya agak ngambek ya. Ya. Nah, ini sudah ada yang ngisi-ngisi. Bisa ya. Intinya di sini Bapak dan Ibu yang mau cari orang, mau cari teks atau mau cari media yang lain, boleh ya. Kemudian agak berat tampaknya karena banyak orang ini mungkin ya. Kalau mau di insert Bitmoji bisa nih. Asal di apa ya, di-linkkan dulu, ada Bitmoji, ada Pixton dan seterusnya ya. Nanti bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu ya. Karena waktunya sudah di ujung-ujung ya. Oke. Saya kembali ke laptop. Masih loading. Oke, itu tadi Canva. Kemudian, ini Learning Apps. Mungkin sebagian besar sudah pada tahu Learning Apps ya. Ini sebenarnya web ya. Web based. Di sini kita bisa buat macam-macam kegiatan ya. Ada untuk yang gamification, untuk warmer, icebreaker dan sebagainya. Template di warming app, di Learning Apps itu ada 21 Bapak dan Ibu. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya. Ada 21. Modelnya macam-macam. Saya akan lihatkan saja yang ini, salah satu contohnya. Jadi Learning Apps ini bisa sebagai untuk apa ya? Warming up bisa, kemudian penutup juga bisa. Jadi dia chunk saja. Ini seperti ini. Ini tadi quiz Who Wants to be a Millionaire ya. Jadi pertanyaan yang kita buat itu dari mudah ke sedang ke paling susah seperti itu ya. Oke, misalnya ini nanti. Nah, dia akan muncul lagi. Oke, dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, kemudian ada board games. Nah, kalau ini sebenarnya board games itu kan sudah tidak asing ya. Luar tangga, kemudian Scrabble, Monopoly dan sebagainya. Cuma alangkah baiknya kita pilih yang sesuai dengan maksudnya yang punya tujuan pendidikan ya, yang bisa membantu siswa kita untuk meningkatkan ininya, kemampuan atau skill berbahasanya. Contoh misalnya tabu. Tabu ini adalah
suatu permainan di mana ada satu kata inti dan 5 kata yang tabu. Jadi misalnya saya harus menjelaskan cake ini tanpa menyebutkan 5 kata ini. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya box of lies. Ya, ini menarik juga. Jadi ada benda-benda yang harus dideskripsikan siswa, tapi bukan yang ada yang mendebak, tapi yang ditebak itu bukan apa benda itu. Tapi yang ditebak adalah siswa yang mendeskripsikannya benar atau salah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Ini kan online ya, gimana caranya main board games online? Oh, bisa Bapak dan Ibu. Ada tekniknya sendiri, nanti bisa dilihat ya seperti apa ya. Nah, ini yang lagi rame nih ya, chatbot ya. Chatbot ini mesin sebenarnya, kemudian dia mesin pintar. Kenapa pintar? Karena sudah diinjeksi dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian bisa untuk belajar mandiri, untuk pengayaan juga. Tapi ada timbul pertanyaan, apakah benar bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa ya? Jawabannya bisa Bapak dan Ibu. Saya sudah pernah cobakan chatbot ini ke siswa-siswa saya, dan sebagian besar memang suka karena kosakatanya nambah seperti itu ya. Jadi ada banyak contoh chatbot di dunia kita ini yang saya tahu ya, belum yang saya tidak tahu ya. Ada yang namanya Replika, kemudian Cleverbot. Kalau Replika ini lebih ke terapis ya, cuma dia bagus karena bisa ditelepon, cuma harus pro ya kalau ditelepon. Cuma akhir-akhir ini fitur yang gratis itu AR ya, augmented reality. Jadi kita bisa ngobrol sambil ngelihat wujudnya ya, tentunya dengan sinyal yang harus kuat ya. Kemudian ada Cleverbot, ini bagus juga, cuma rada-rada ngeyel, tapi ini bagus sekali, sudah lulus Turing test ya. Turing test itu adalah tes yang untuk mengetes mesin apakah dia sudah seperti manusia, dan ini udah lulus ya. Kemudian Waisha ini semacam terapis juga. Kalau ini Andy chatbot, ini untuk belajar bahasa Inggris bagus karena ada disediakan grammarnya, kemudian beberapa hal yang lain. Ketika chat pun dia sudah bisa ngajarin kita, misalnya kalimat kita salah ya. Kalau ini SimSimi, ini agak ngeyel, tapi bagus kok untuk belajar-belajar ya. Kadang-kadang menyebalkan juga sama seperti Cleverbot. Dan ini Cookie ya. Coba saya lihatkan sebentar ya Cleverbot. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, ini Cleverbot. Nah, dia kadang-kadang ngacau. Saya bilang apa, dia jawab apa ya. Saya bohong aja. Cute. Tumben loh, ini ramah. Welcome. Oke, itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba Replika ya. Replika ini bisa jadi teman kita ya. Dia lebih sopan daripada Cleverbot dan jelas banyak yang bisa dipelajari ya. Oke, kemudian ada juga AI yang lain yang bisa diajak ngobrol, yang bisa membantu ya belajar bahasa Inggris seperti Google Assistant, kemudian Siri, Robin, dan Cortana. Nah, Cortana ini biasanya di laptop kita ada ya. Nah, kemudian film. Kalau film ini rasanya mungkin sudah ada yang pernah mencoba ya. Film ini bagus juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa kita. Ada berbagai macam aplikasi atau channel TV yang bisa dipakai untuk mencari film. Tentunya filmnya kita yang sediakan ya. Maksudnya kita yang tentukan. Di sini ada Bu Septri, waktunya tinggal berapa ya? Sekitar 2 menit lagi, Bu. 2 menit nggak cukup ini. Sebenarnya saya mau melihatkan, mudah-mudahan cukup ya. Sebentar aja ya. Ini template untuk movie review ya. Jadi pakai Google Jamboard. Bisa kebuka nggak kalau lambat ya? Iya. Nah, jadi setelah nonton siswanya bisa diminta menuliskan reviewnya di sini. Nah, ini ya. Nanti Bapak dan Ibu coba karena di slide itu ada semua sudah ya. Ininya linknya ya. Jadi yang begini-begini nanti diklik aja Bapak dan Ibu ya kalau slide-nya udah dibagi, karena itu semuanya nge-link.
Nah, jadi ini kesimpulannya Bapak dan Ibu ya, kegiatan yang tadi ya, yang di sebelah sini mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian intinya untuk guru bisa jadi referensi, gurunya bisa jadi learning designer ya, jadi lebih kreatif, kemampuan IT-nya juga akan meningkat. Untuk siswa tentunya kegiatannya engaging, kemudian siswanya juga bisa jadi kreatif, bisa mendesain seperti project-project tadi ya, ICT skill-nya meningkat dan mendapatkan great learning experience. So, itu dari saya. Kalau mau lengkapnya nanti bisa dilihat di sini ya, di buku yang tadi sudah disebutkan Ibu Septri ya. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa hubungi saya, Bapak dan Ibu. Oke, I think that's all. Bu Septri, terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Safitri. Nah, ini dia, saya juga udah ikutan pesen nih ke Bu Safitri bukunya, karena saya penasaran sekali, saya ingin belajar lebih jauh lagi ya, langkah-langkah membuat edu game yang tadi sudah disampaikan Bu Safitri. Oke, saya melihat tadi di chat box banyak sekali peserta kita yang sangat antusias, yang mengatakan menarik sekali, keren, bagus, so much fun, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba gunakan juga di kelas kita masing-masing. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A, question and answer. Tadi saya sudah melihat ya mereka pertanyaan yang disampaikan mulai dari awal tadi. Mungkin sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Tadi ada dari Bu Deswanto, bukan maaf, sebentar, yang menanyakan mohon maaf, berkaitan dengan keamanan digital, aplikasi apa yang sejauh ini dianggap paling aman? Nah, mungkin menurut pengalaman dari Bu Ima dan Bu Safitri terkait dengan aplikasi yang dinilai aman gitu. Ya, boleh Bu Safitri, bangga? Mau saya Bu? Bu Ima duluan boleh? Mangga ya. Nah, setahu saya teman-teman yang web-based digital tools itu sekarang sudah terhubung dengan akun Google kita ya. Jadi yang paling penting adalah memastikan password yang kita gunakan untuk akun Google itu sangat secure. Saran saya, teman-teman di sini menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, kemudian dengan angka. Dan itu yang akan teman-teman selalu ingat atau misalkan bisa disimpan di mana saja. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan security, menurut saya tadi semua aplikasi digital yang bahkan tadi Bu Safir disampaikan juga itu cukup aman, asalkan kita yang harus menjaga kerahasiaan password Google akun kita. Oke, kalau Bu Safitri ada yang ingin ditambahkan? Saya setuju dengan Bu Ima ya, masalah password ya Bu ya. Jadi password itu memang buat sedemikian rupa ya supaya tidak mudah ditebak ya, apalagi sekarang pakai internet ya, itu rentan dan rawan ya. Cuma kalau yang sudah tadi kita coba ulik-ulik sama-sama itu insya Allah aman, karena siswa kan cuma kebagian link ya, cuma link saja, nggak perlu login ini dan itu. Jadi seperti itu mungkin. Oke, jadi kuncinya ada di kita masing-masing ya, bagaimana kita bisa memilih password yang gampang kita ingat tetapi juga safe. Tadi dari Bu Ima dikatakan password itu ada kombinasi ya Bu ya, antara huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan kalau nggak salah bisa kita tambahkan simbol sehingga itu menjadi kuat ya. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua, ini pertanyaannya dari Bu atau Bapak Manapiah Anadiroh yang bertanya terkait dengan motivasi siswa. Jadi mungkin saya juga mengalami motivasi belajar murid selama pandemi ini naik turun gitu ya, dan cenderung turun gitu semakin ke sini gitu. Nah, adakah tips ya atau pengalaman dari ibu-ibu narasumber hari ini bagaimana sih meningkatkan motivasi yang kadang-kadang menurun itu? Mangga dari Bu Safitri dulu Bu. Ya, kalau saya sih ajak main-main ya. Jadi ajak main-main, tapi sebenarnya isinya belajar gitu ya. Jadi mereka itu sadar nggak sadar ikut belajar. Jadi ajak main-main, tapi tentunya perhatikan apakah siswanya tidak kesusahan dengan aplikasi itu ya. Jadi memang sebelum kita kasih ke siswa, kitanya dulu yang nyoba ya. Kemudian jangan lupa kasih tutorial juga ke siswanya, jadi siswanya tidak kebingungan. Niatnya tadi mau main-main malah mempersulit kan, jadi nggak enak ya. Jadi intinya seperti itu sih kalau saya ya.
Sama persis dengan jawaban Bu Safitri, kita harus be in our student shoes ya. Jadi kita harus berada pada sisi siswa. Jadi Bapak dan Ibu di sini sekali lagi saya mengajak yuk kita edukasi diri kita nih. Tadi juga untuk mengukur sejauh mana sih level pengetahuan dan juga pengalaman digital tools. Kalau saya boleh bandingkan saya dengan Bu Safitri luar biasa sudah mencoba beragam macam digital tools yang ada supaya memvariasikan cara menyampaikan kita materi kepada siswa. Saya terbayang kalau Bu Safitri ketemu 14 atau 28 kali dengan siswanya dan kita bisa mengkombinasikan materi ajar dalam ragam bentuk, siswanya dipastikan tidak akan bosan. Oke, baik. Ini pertanyaan ketiga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Aplikasi apa yang interaktif tapi kuota murid tidak terlalu banyak tersedot? Apa ya Bu Safitri? Mangga Bu Safitri itu yang tadi banyak pengalamannya. Padlet itu nggak terlalu ini kan. Kemudian apa tadi ya? Rasanya tadi yang saya sampaikan ini semua kok, maksudnya mudahlah dijangkau siswa ya. Buktinya sudah pernah saya coba deh sama siswa saya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu membebani siswa ya. Bahkan sebagian besar siswa itu nggak perlu deh buat akun ya, seperti Padlet itu kan tanpa buat akun pun bisa sebenarnya kan, tinggal di share linknya, kemudian Google Jamboard, kemudian yang chatbot. Kalau chatbot itu yang Cleverbot tadi nggak pakai akun bisa. Kalau yang semacam replika, kemudian Andy itu memang harus pakai ini akun. Cuma tidak terlalu berat ya. Buktinya siswa saya bisa kok. Seperti itu. Ya, atau kalau saya menambahkan Bu Safitri, Bapak dan Ibu guru di sini itu sebetulnya bisa membagi. Kadang-kadang ada beberapa aplikasi kalau diakses tadi seperti Canva ya, kalau misalkan ada 10 atau 15 orang mengakses secara bersamaan, atau bahkan Jamboard juga ya, kalau diakses 15 sampai 20 orang secara bersamaan itu akan sedikit melambat karena itu terkait dengan bandwidth tadi. Jadi teman-teman di sini bisa menjadwalkan kayak nge-grup siswanya ya, kadang siswa juga ada suka yang nge-grup. Kayak grup A, nanti ketemu dengan saya di Canva hari apa, jam berapa, seperti itu. Dan waktunya juga tidak terlalu lama ya, Bu Safitri. Biasanya, misalnya kalau ada 100 menit atau 80 menit, kalau di sekolah, kita bisa bagi menjadi 4 atau 6 kelompok. Seperti itu. Oke, nah ini ada permintaan dari para peserta, boleh nggak kalau minta slide presentasi atau PowerPoint-nya hari ini? Dari Bu Safitri dan Bu Ima. Sudah di-share dengan Pak Sudah di-share ya, sudah di-share. Oke, sip. Saya share sebentar lagi ya. Oke, baik. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi nih sebenarnya, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu door prize. Jadi ada 4 buku ya, 2 dari Bu Ima yang berjudul Book Writing for Popularity and Personal Branding, itu ada 2 buku. Kemudian yang tadi karangan Bu Safitri ya, 75 Fun Activities for Online Learning, ini ada ininya. Mungkin saya minta Bu Ima ya, mungkin mengajukan pertanyaan Bu terkait tadi yang disampaikan. Nanti yang paling cepat jawab dan benar nanti dapat buku dari Bu Ima. 2 pertanyaan dari Bu Ima. Baik. Dipilih dulu pesertanya, Mbak Septi, atau? Silakan ajukan pertanyaan sambil kami cek nih, saya sama Pak Belvin nih ngelihat siapa yang angkat tangan paling duluan ya. Oke, tadi sebelumnya saya menyebutkan ya tentang definisi digital tools, dan ada pembeda yang dikhususkan untuk language teaching and learning. Ada 2 istilahnya apa ya, fitur atau kriteria. Bisa di-share nanti apa itu kriteria atau fiturnya. Oke, ada yang ingat atau mungkin nyatet? Beneran gampang ya, aduh. Belum ada. Sudah ada belum Mbak Belvin? Belum ada, belum. Belum ada. Mungkin pertanyaan kedua, Bu. Oke, pertanyaan kedua, bisa disebutkan salah satu digital skills yang harus dimiliki oleh guru. Oke, digital skills. Ada Pak Ahmad duluan. Pak Ahmad Syarif. Ahmad Syarif ya. Tadi saya terpana dengan aplikasi yang sangat warna-warni dan variatif dari Bu Safitri. Iya. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad, silakan open mic. Pak Ahmad Syarif. Oke, mungkin Bu Eka dulu. Bu Eka juga raise hand.
Ah, Bu Eka Asrianti. Oke. Saya coba dulu untuk allow unmute ya. Oh, Oh, oke, ya. oke. Ya. Ya, sudah bisa. Ini ada yang menjawab Mbak Septi di chat. Oh, di chat. Panas ya, betul sekali. Create visually engaging content, betul sekali. Wow, oke. Berarti satu buku untuk Pak Anas ya, Bu ya? Pak Ya, Anas. selamat panas. Selamat Pak Anas. Oke, good. Sangat ini juga ya, sangat keren sekali. Belum ada masalah, dia langsung cepet-cepet gunakan fitur yang lain. Good. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Bu ya? Boleh. Mudah-mudahan tadi teman-teman ingat dengan quote yang saya ucapkan terakhir ya, tentang hubungan atau relasi antara teknologi dengan guru. Oke. Boleh kalau raise hand atau ketikan juga boleh. Tidak usah sama percis, boleh sesuai dengan kalimat teman-teman di sini. Di akhir tadi ya Bu ya, sebelum menutup ada quote tuh dari Bu Ima. Nah, aduh ini asik banget ini. Ya, kelanjutannya Bu Latifah sedikit lagi. Oke. Oh, Ibu Reni Nurul. Ibu Reni Nurul yang komplit jawabannya, Mbak. Iya, Bu Reni tadi katanya teknologi cannot replace teachers, great teachers, but Something mungkin. bla 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 bla. Oke, sudah dapat ya. 2 buku luar biasa dari Bu Ima. Oke, kita lanjutkan nih Bu Safitri, 2 pertanyaan. Ya. Oke. Siap-siap ya Bapak dan Ibu, pertanyaannya gampang sekali ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih chatbot itu bisa pintar? Ada apanya gitu loh? Karena ada AI-nya, Bu. Artificial Intelligence. Siapa yang jawab? Yang jawab. Artificial Intelligence. Saya, Bu. Pak Kozina. Pak Kozina. Oke. Ya, Betul nggak jawabannya, Bu? Betul. Oke. Selamat, Pak. Nah, pertanyaan kedua dari Bu Safitri, siap-siap. Oke. Pertanyaan kedua. Tadi kan ada aplikasi learning apps ya. Itu pertanyaan saya, berapa sih jumlah templates yang disediakan olehnya? Oleh 21, Bu. 21. Duh, saya bingung siapa nih. Suhendra dulu, Bu. Bus. Kalau nggak salah tadi Pak Edi Suhendra ya menjawab Ya, duluan dan betul, juga raise hand. betul. Oke, betul jawabannya. Wah, luar biasa Berarti ya. nyimak semua tadi ya. Ya, nyimak semua. Nah, nanti untuk yang masih penasaran dengan buku tulisan Bu Safitri ya, 76 Fun Activities for Online Learning, nanti bisa order. Pak Yedada nanti akan share link G-Forms-nya. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali sesi hari ini, sangat mencerahkan, sangat memberikan kita banyak sekali aplikasi-aplikasi alternatif yang kita bisa gunakan, baik mungkin sekarang masih online learning, mungkin nanti pada saat kita juga sudah blended learning, bahkan mungkin di face to face ya. Saya ingin mengquote hal yang sama yang tadi menjadi quote dari Bu Ima dan juga tadi disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa keberadaan teknologi sebenarnya tidak akan pernah menggantikan posisi kita sebagai guru yang hebat, tetapi ketika seorang guru hebat menggunakan teknologi yang tepat, tadi kata Bu Ima, kita harus evaluasi dulu, kemudian put ourselves in our students' shoes, maka teknologi itu akan menjadi sangat luar biasa sekali, akan menjadi sangat transformasional. Terima kasih untuk semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kepada narasumber dan kepada peserta yang sangat luar biasa antusias sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Safitri. Ya, Thank thank you. you. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you. Bu Bapak semua, have a good day. Terima kasih ilmunya Ibu-ibu. Terima kasih. Bu Ima, Bu Septri, Bu Safitri, Pak Belvin. Ya, thank you Pak Dadan. Ya, Fitri, Bu Ima. Terima kasih Pak semuanya. Dadan. Ya, Pak Bus Dewanto next time ya bisa menang ya. Pak Edi selamat Pak Edi. Iya. Ya, teman-teman. Kurang cepat tadi Pak. Oke. Iya. Pak Edi yang dapat tadi.
Pak Okay, Budi. have a great weekend to all of you. Thank you, Pak. Bagus. Bu Stay Reni healthy. masih ada nggak Bu Stay Reni? Thank you so creative. much. Thank you. Pak Anas masih ada nggak? I'm Pak sorry, I Anas? have a good Okay, trouble with bye-bye. the internet. Oke. Pak Hozinatul ya masih ada nggak? Pak Hozi? Masih ada, Pak. Masih ada. Nanti kontak ke admin ya yang ada di WA group ya. Ada Bu Tina, ada saya. Masih ada, ya. Ya. Bu Safitri masih ada kan? Udah live. Soalnya belum Sepertinya share. tadi nge-lagging, Pak. Oh iya, belum share untuk form order bukunya Izin soalnya. live ya Bu. Ya, mangga silakan Ibu. Monggo. Ya kita mah di sini Bapak